Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar ya. Baiklah anak-anak sekalian, ketemu lagi bersama Bulia Pustikasari dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membiasakan hidup bersih. Anak-anak soleh dan solehah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, di dalam membiasakan hidup bersih itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu adalah hidup bersih. Yang kedua yaitu bersuci. Yang ketiga adalah berwudu. Dan yang terakhir adalah tayamum. Mari kita bahas satu persatu. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bersih dan suci? Bersuci itu artinya membersihkan diri, bersih dari segala macam kotoran. Sebab yang pertama yaitu adalah hidup bersih. Tubuh kita adalah ciptaan Allah. Kita harus menjaga dan merawatnya. Caranya dengan menjaga kebersihan diri, membersihkan anggota badan kita, terutama setelah buang air kecil, setelah buang air besar. Kita membersihkan kotoran dengan air. Jika tidak ada air, kotoran bisa dibersihkan dengan batu atau tisu ya anak-anak ya. Lalu badan kita juga harus bersih anak-anak. Kita mandi sehari 2 kali. Selanjutnya kita juga membersihkan gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Selanjutnya, kita juga harus membersihkan rambut dengan cara keramas secara rutin. Kuku yang panjang, kuku yang kotor itu harus selalu dibersihkan ya anak-anak. Lalu kita juga harus rajin mencuci tangan. Jangan lupa mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir ya. Lalu kita juga harus rajin memakai masker, terutama pada saat mau keluar rumah ya. Jangan lupa anak-anak selalu menggunakan masker. Selanjutnya anak-anak, pakaian yang kita pakai juga harus bersih ya. Pakaian yang kotor harus segera dicuci ya. Kalau anak-anak belum bisa mencuci, kita meminta bantuan kepada orang tua ya. Selanjutnya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Setelah bangun tidur, kita wajib membersihkan tempat tidur. Membersihkan tidur tidak hanya tempat tidurnya saja ya, tetapi sekitar kamar kita, lingkungan kamar juga harus bersih ya anak-anak. Harus rajin disapu, dipel, seperti itu.
Anak-anak, setelah bermain pun kita juga harus merapikan dan membersihkan mainan yang kita pakai. Kita letakkan sepatu dan sendal pada tempatnya. Nah, anak-anak, hidup bersih itu akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Subbab yang kedua yaitu tentang bersuci. Anak-anak, bersuci itu disebut juga dengan bertoharoh ya. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Di antara yang termasuk najis adalah yang pertama, air kencing manusia. Yang kedua yaitu kotoran manusia. Dan yang ketiga adalah bangkai. Cara membersihkan najis adalah dengan mencucinya. Najis dicuci dengan air suci dan mensucikan. Di antara yang termasuk hadas yaitu yang pertama membuang air kecil dan yang kedua adalah membuang air besar. Yang ketiga yaitu membuang angin atau kentut ya. Anak-anak, kita itu bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Bersih dari najis atau hadas dinamakan suci. Jadi kita harus selalu menjaga kesucian dan kebersihan badan. Subbab yang ketiga yaitu adalah berwudu. Sebelum sholat kita wajib berwudu. Kita berwudu menggunakan air yang suci dan mensucikan ya anak-anak. Kita juga harus tertib dalam berwudu. Tertib itu artinya berurutan sesuai dengan tata cara wudu. Caranya bagaimana sih Bu berwudu? Oke, jadi seperti ini anak-anak. Tata cara berwudu. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Yang kedua berkumur. Yang ketiga membersihkan lubang hidung. Yang keempat, membasuh muka sambil berniat dalam hati. Yang kelima, membasuh tangan sampai siku. Yang keenam, mengusap kepala. Yang ketujuh, membasuh telinga. Yang kedelapan, membasuh kaki. Dan yang terakhir adalah berdoa. Nah, jadi seperti itu anak-anak urutan wudu. Selanjutnya yang terakhir yaitu subbab tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu. Kita boleh bertayamum jika tidak menemukan air. Misalnya kalau sakit, kita juga boleh bertayamum. Tayamum itu diawali dengan niat. Kita bertayamum menggunakan debu yang suci. Kita juga harus bertayamum dengan tertib. Caranya bagaimana ya Bu? Begini anak-anak. Tayamum itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengambil debu yang suci. Yang kedua yaitu kita usapkan ke wajah kita. Yang ketiga yaitu mengambil lagi debu yang bersih. Dan yang terakhir yaitu mengusap tangan.
Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri ya. Tetap semangat, sampai jumpa di lain kesempatan. Dari Bu Guru cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.